Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-6, yaitu menerapkan produksi dan pelayanan usaha. Ini minggu kedua ya. Materinya adalah pengelolaan persediaan produksi dan pelayanan pelanggan. Jadi ada 2 materi ya. Karena materi ini terlalu banyak atau terlalu panjang kalau dibuat dalam satu video, maka Ibu akan menjelaskannya ke dalam 2 video. Jadi nanti kalian bisa menyaksikannya secara berurutan ya. Makanya kalian harus memperhatikan dengan baik, jangan sampai ketinggalan pelajaran. Baik anak-anak, silakan kalian memperhatikan PPT berikutnya. Pengertian persediaan. Persediaan disebut juga inventory, adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Kemudian jenis-jenis persediaan yang pertama adalah persediaan bahan mentah atau baku. Itu adalah persediaan barang berwujud yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses produksi yang selanjutnya nanti diolah dalam bentuk lain. Kemudian yang kedua adalah persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain ya, yang dapat secara langsung dirakit menjadi suatu produk. Ini misalnya nih, ada persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu perakitan motor, ada kaca spionnya, ada shock breakernya, ada hand gripnya dan sebagainya ya, itu dirakit gitu ya. Kemudian yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau pelengkap. Ini maksudnya adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi ya, digunakan hanya untuk meningkatkan efisiensi saja. Jadi ini bukan bahan utamanya. Ini misalnya dalam membuat kursi itu kan perlu lem, perlu paku, perlu amplas itu ya. Jadi itu pelengkapnya. Kemudian yang keempat adalah persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Ini artinya persediaan barang itu hasil keluaran dari setiap bagian dalam produk produksi, tetapi masih perlu diproses lagi ya. Misalnya membuat kursi udah jadi, tetapi kan belum sempurna, maka harus diamplas dulu, ada di plester dulu, kemudian pakai vernis dan sebagainya, biar menghasilkan suatu produk yang siap dijual. Kemudian persediaan barang jadi, ini artinya persediaan barang yang telah selesai diproses dan diolah dalam pabrik, kemudian siap untuk dijual. 2. Pencatatan persediaan. Ini ada sistem perpetual atau metode buku ya. Sistem perpetual ini adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara langsung pada jumlah dan harga pokoknya. Pencatatan dilakukan setiap kali terjadi transaksi keluar dan masuk produk. Pada sistem ini, perusahaan secara langsung melihat jumlah persediaan serta harga pokoknya secara akurat. Kemudian kalau sistem periodik atau metode fisik ya, ini tulisannya salah, ini periodik. Kemudian sistem periodik atau metode fisik adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan hanya pada akhir periode. Sistem ini tidak melakukan pencatatan langsung pada persediaan dan harga pokok, sehingga pada akhir periode perusahaan harus menghitung jumlah dan nilai yang dimaksud dengan menjurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi. 3. Penilaian persediaan. Ini ada 3 metode yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah metode FIFO yang artinya first in, first out. Yaitu metode ini akan mencatat barang yang pertama kali masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Kemudian yang kedua adalah metode LIFO atau last in, first out. Artinya metode ini akan mencatat barang yang terakhir masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Yang ketiga adalah metode average,
yaitu pengeluaran barang ditentukan secara acak sehingga harga pokok untuk metode ini ditentukan dari nilai rata-ratanya. Anak-anak, untuk penjelasan 3 metode ini, kalian bisa melihat pada video bagian yang kedua ya. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang pelayanan pelanggan ya. Apa fungsi dan tujuan dari adanya pelayanan pelanggan? 1. Membangun kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Richard Gerson adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya terhadap produk yang sudah diteliti telah terpenuhi atau terlampaui. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan pelanggan adalah tingkatan di mana anggapan tentang kinerja produk sesuai dengan ekspektasi pembeli. Ada 5 faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas baik. Kemudian kualitas pelayanan, yaitu pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah emosi ya. Pelanggan itu merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dirinya jika menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian dilihat dari harganya. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang paling relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Kemudian kemudahan akses produk. Ini artinya pelanggan sangat ingin jika produk kita itu dibeli atau didapatkan dengan cara yang mudah. O.C. Farrell dan Michael D. Hadley mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengelola kepuasan pelanggan dalam upaya pemasaran usaha. Antara lain, A. Memahami hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahan. Kemudian fokus pada isu-isu terkendali, mengelola harapan pelanggan, menawarkan jaminan kepuasan, membuat media tempat pelanggan bisa mencurahkan keluhannya, kemudian membuat program hubungan, dan membuat pengukuran kepuasan prioritas yang sedang berlangsung. 2. Memberikan nilai tambah pada pelayanan pelanggan. 1. Pelayanan yang cepat dan tanggap. Sebagian besar pelanggan itu pastinya ingin dilayani dengan cepat dan tanggap ya. Tanggap ini maksudnya adalah apa yang disampaikan harus sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adanya fasilitas call center. Nomor 2 adanya fasilitas call center. Ini maksudnya penjual harus mengutamakan pelanggan yang menggunakan telepon. Karena biasanya mereka memiliki urusan yang lebih penting. Kalau tidak penting mereka akan lebih suka untuk datang di toko kita. 3. Responsif terhadap keluhan pelanggan. Artinya setiap pelanggan yang mengeluh kita dengarkan dan kita berikan solusinya. 4. Sabar. Kesabaran memang ada batasnya ya, tetapi jika kita menghadapi pelanggan yang terlalu over ya, maka kita harus lebih banyak untuk bersabar. Jangan sampai terpancing emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang sangat kurang pantas, nanti berakibat kurang baik juga. Kemudian yang kelima adalah sopan. Seorang penjual harus menjaga kesopanan dalam melayani pelanggan karena komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan dengan sikap yang sopan agar mereka merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Yang nomor 6 adalah menyediakan solusi. Pelanggan yang melakukan komplain pastinya menginginkan penyelesaian masalah. Nah, komplain itu yang datang dari pelanggan biasanya datang karena tidak puas atau merasa dirugikan dari produk-produk kita. Maka kita harus bisa memberikan jalan keluarnya agar pelanggan tidak pergi dari produk-produk kita. 7. Mengakui kesalahan. Kita mempunyai kesalahan baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima kesalahan tersebut dan meminta maafnya. Kemudian tepat janji. Jika memang tidak bisa menepati janji, lebih baik kita mengatakan tidak bisa, karena kita jangan sampai memberikan harapan-harapan yang nanti akan mengecewakan para pelanggan.
9. Minta feedback dari pelanggan. Dengan layanan kita yang baik, kita menginginkan bagaimana tanggapan pelanggan terhadap pelayanan kita ya. Ini bisa menggunakan box untuk menerima masukan dan saran dari para pelanggan. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Kemudian silakan kalian lanjutkan untuk melihat video yang kedua, yaitu tentang metode LIFO, metode FIFO, dan metode average. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di grup mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.